pengajuan kalian sudah disetujui. Nah, ini verifikasi sukses sedang dalam proses pengiriman. Dalam artian ini sudah disetujui dan dalam proses transfer ya teman-teman. Untuk pencairan dananya kurang lebih makan waktu 5-10 menit juga. Kalau di dashboard aplikasi kalian sudah ada notifikasi seperti ini atau tampilannya seperti ini, berarti pinjaman sudah masuk ke rekening ya. Kalian bisa cek rekening kalian. Ini pencairan bersihnya 1 juta dan pengembaliannya 1.280.000 kalau nggak salah, kurang lebih seperti itu dalam tenor waktu 30 hari sampai 45 hari. Hai, selamat datang di Republik Tutorial, tempat edukasi seputar pinjaman online, kredit tanpa agunan, dan permasalahan finansial lainnya. Oke teman-teman, di video sebelumnya saya sudah pernah membahas aplikasi Indosako. Nah, tentunya yang akan saya bahas di video kali ini adalah aplikasi yang masih ada hubungannya dengan aplikasi Indosako. Boleh dibilang aplikasi ini adalah satu perusahaan dengan aplikasi Indosako. Dan kemungkinan besar ketika pengajuan kalian di Indosako di ACC dan sudah ada pembayaran minimal 1 kali, kemungkinan besar di aplikasi ini pinjaman kalian juga akan disetujui. Aplikasinya adalah aplikasi Bantu Saku. Nah, aplikasi ini pola pengisiannya serta proses verifikasinya hampir sama dengan aplikasi Indosako. Prosesnya juga tidak memakan waktu lama, kurang lebih 5-10 menit kita sudah bisa tahu pengajuan kita di ACC apa ditolak. Oke, langsung saja. Langkah pertama kita download dulu aplikasinya di Google Play Store. Kemudian kita buka dan jangan lupa kalian kasih perizinan di otorisasinya. Karena aplikasi ini sudah berizin dan terdaftar di OJK, jadi cukup aman. Oke, di sini ada syarat dan ketentuan. Kalian klik setuju, kemudian kita diminta untuk masukkan nomor handphone. Kita isi dulu nomor handphonenya. Setelah itu bisa klik tanda panah di bawahnya. Kemudian kita masukkan kode OTP yang sudah dikirim ke SMS ke nomor yang sudah kita daftarkan tadi. Kemudian di bawahnya ada kita diminta untuk memasukkan kata sandi. Setelah kalian masukkan kode OTP-nya, bisa klik kebijakan privacy ya tentunya. Di sini kita ada kebijakan privacy, kita disuruh membaca dulu. Kemudian setelah itu kita masuk ke aplikasinya. Nah, ini aplikasinya tampilan awalnya seperti ini. Pinjaman awal itu 1 juta dengan tenor kurang lebih 30-90 hari. Tapi biasanya kalau untuk persetujuan pertama itu antara 30 hari sampai 45 hari. Sama seperti aplikasi Indosako yang kemarin sudah saya bahas. Oke, langsung saja kita klik kirim aplikasi pinjaman untuk mengisi data. Di bagian atas ada identitas wajah atau KYC, kemudian di bawahnya ada foto KTP bagian depan. Oke, jadi kita lakukan KYC dulu, usahakan di tempat yang terang dan bisa terdeteksi oleh sistem. Kemudian di bawahnya ada foto KTP dan ini akan mendeteksi otomatis. Kalau misalkan ID kalian belum terdeteksi otomatis, jangan diteruskan ya teman-teman. Kemungkinan pengajuan kalian akan ditolak karena biarkan sistem membaca nama serta nomor induk KTP kalian. Jadi jangan diisi manual kalau bisa. Usahakan sistem yang akan membaca otomatis dari foto eKTP yang kalian berikan. Oke, kita upload dulu. Selanjutnya kita diminta untuk mengisikan kontak darurat, sama seperti aplikasi Indosako. Kontak darurat di sini kita isikan. Jadi yang ACC di Indosako, usahakan kontak darurat yang kita pakai itu sama dengan aplikasi Indosako. Setelah itu kita bisa klik langkah selanjutnya. Kemudian alamat tempat tinggal di sini kalian bisa isi jalan, RT, RW, kecamatan, kabupaten, provinsi, pokoknya alamat lengkap ya. Kalian di sini. Dan kemudian di bawahnya ada tahun lahir, kemudian di bawahnya ada pendidikan, di bawahnya ada status kawin. Dan untuk pinjaman terhutang kalian tuliskan 0. Jadi pinjaman terhutang ini yang dimaksud adalah total hutang kalian di aplikasi lain. Jadi kalian bisa ketik 0 di pinjaman terhutangnya. Kemudian di bawahnya ada tujuan pinjaman, kalian bisa klik kebutuhan sehari-hari. Di bawahnya ada pekerjaan, kalian bisa mengisikan dengan wira swasta. Kemudian penghasilan per bulan di sini kalian isi yang 4-6 juta ya teman-teman. Setelah itu kalian bisa konfirmasi dan bisa ke langkah selanjutnya.
Nah, di sini ada nama perusahaan, kalian bisa isi nama usaha kalian masing-masing, kalian bisa isi toko atau mungkin usaha kalian apa, bisa disesuaikan. Kalau ini tidak begitu, pengaruhnya tidak begitu signifikan ya. Yang terpenting adalah nomor telepon ini kalian isikan nomor handphone yang kalian pakai pengajuan tadi, kemudian alamat usahanya kalian isi sama dengan alamat ektp kalian. Kemudian di bawahnya masukkan email yang aktif tentunya. Kalau semuanya sudah terisi, kalian bisa menuju ke langkah selanjutnya. Nah, selanjutnya ada kolom pengisian rekening bank. Di sini kalian harus mengisikan rekening bank, terserah kalian bisa pakai rekening bank apapun selama ada di list aplikasi ya. Dan di bawahnya ada pengisian nomor rekening dan di bawahnya lagi ada konfirmasi nomor rekening. Kita isikan dulu. Setelah itu kita masuk ke perjanjian pinjaman. Di sini kita diminta untuk menycroll ke bawah. Kita scroll dulu sampai ke bawah dan kita klik sudah membaca. Nah, di sini kita mendapatkan limit 1 juta di awal, jangka waktu 30 hari. Setelah itu kita klik konfirmasi. Nah, kalian bisa memberikan rating di Google Play Store. Nah, setelah itu proses pengajuannya sudah selesai, cukup simple dan sangat mudah. Pengisian datanya tidak ribet. Syarat yang diperlukan juga cukup ektp saja, dan ini data diverifikasi. Jadi proses verifikasi aplikasi Bantu Saku ini nggak lama, kurang dari 5 menit. Jadi kalau sudah di atas 5 menit pengajuan pinjaman kalian masih diverifikasi, kemungkinan besar pengajuan pinjaman kalian akan ditolak. Karena kalau di ACC tidak butuh waktu lama, biasanya 3-5 menit itu sudah ada pemberitahuan. Nah, kalau pinjaman kalian di ACC, kalian akan dapat notifikasi seperti ini. Ini adalah contoh ketika pengajuan kalian sudah disetujui. Nah, ini verifikasi sukses sedang dalam proses pengiriman. Dalam artian ini sudah disetujui dan dalam proses transfer ya teman-teman. Untuk pencairan dananya kurang lebih makan waktu 5-10 menit juga. Kalau di dashboard aplikasi kalian sudah ada notifikasi seperti ini atau tampilannya seperti ini, berarti pinjaman sudah masuk ke rekening ya. Kalian bisa cek rekening kalian. Ini pencairan bersihnya 1 juta dan pengembaliannya 1.280.000 kalau nggak salah, kurang lebih seperti itu dalam tenor waktu 30 hari sampai 45 hari. Oke, itu tadi adalah langkah pengisian data di aplikasi Bantu Saku. Di video selanjutnya saya akan membahas kembali aplikasi yang masih segaris atau masih ada hubungannya dengan aplikasi Bantu Saku dan Indossaku.